Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar kita pagi hari ini. Pertemuan kita hari ini yaitu lanjutan pertemuan kita minggu lalu, yaitu tentang Daulah Abbasiyah. Nah, kali ini yang kita akan pelajari yaitu tentang sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di LKS-nya juga ada ya. Minggu lalu Bapak akan flashback kembali ya, bahwasanya Daulah Abbasiyah ini pemerintahannya berlangsung selama 5,5 abad yang dibagi menjadi 5 periode. Masing-masing periode dipengaruhi oleh bangsa luar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dinasti Abbasiyah ini mempersilahkan atau membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi orang non Arab maupun non Muslim untuk ikut serta dalam pemerintahannya ya. Beberapa periodisasi itu dipengaruhi diantaranya bangsa Persia dan bangsa Turki, yaitu yang mempengaruhi pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, pada periode yang kelima itu Bani Abbasiyah tidak dipengaruhi oleh dua bangsa ini karena sudah lemah. Nah, dan juga ada serangan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan sehingga runtuhlah Bani Abbasiyah. Nah, namun pada saat Bani Abbasiyah berdiri atau banyak sekali perkembangan yang terjadi, bahkan dikatakan pada masa itu termasuk masa zaman keemasan Islam ya, karena Bani Abbasiyah itu menjadi pusat rujukan ilmu pengetahuan dunia. Ya, banyak sekali ilmu pengetahuan dan peradaban yang berkembang. Di antaranya adalah ilmu keagamaan, ya seperti berkembangnya ilmu tafsir, hadis dan fikih, di mana yang kita ketahui saat ini imam empat mazhab itu lahir pada masa Daulah Abbasiyah ya, seperti ada Abu Hanifah, Imam Maliki ya, terus apa lagi Hanafi ya, Syafi'i juga di situ ada ya. 4 imam mazhab ya, pertama Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Nah, itu yang lahir pada masa Daulah Abbasiyah. Dan juga nanti ada namanya ilmu pengetahuan juga berkembang, di antaranya adalah ilmu filsafat, dan juga ada ilmu matematika, ada ilmu kedokteran juga ya, seperti yang kita kenali Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu bidang kedokteran. Juga ada juga ilmu sejarah, ilmu astronomi ya, seperti itu ya. Geografi juga ada di sini. Terus untuk bidang peradaban kita lihat di situ adanya asimilasi budaya atau alkulturasi ya, akulturasi budaya, dan juga ada pembangunan, ada bidang politik dan militer, di mana kita ketahui bahasanya salah satu pada periode kedua dan keempat itu kan dipengaruhi oleh tentara Turki ya, tentara dari Turki, pemerintahan Bani Abbasiyah itu. Dan juga ada bidang pembangunan atau peribadatan, didirikannya madrasah, kutub, masjid, majelis munazarah dan baitul hikmah. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di sini ada pimpinan pemerintah. Pimpinan pemerintahan itu dipimpin oleh seorang yang bernama khalifah. Jadi khalifah itu sebagai pimpinan tertinggi. Nah, khalifah ini dibantu dengan wizarat yang dijabat oleh wazir atau perdana menteri. Dalam menjalankan pemerintahannya dibentuk Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh Raisul Kutab yang dibantu oleh beberapa sekretaris. Nah, gitu ya. Diwanul ini kayak departemen seperti itu. Terus untuk mengenai wilayah, pada masa Daulah Abbasiyah tata usaha negara bersifat sentralisasi atau disebut juga dengan istilah An-Nidamul Idari Al-Markazi. Jadi wilayah negara dibagi ke dalam beberapa provinsi. Nanti dipimpin oleh gubernur, namun gubernurnya itu digelar dengan istilah amir atau hakim ya. Terus nanti ada tanda kebesaran dan kehormatan. Di sini ada istilah al-burdah ya. Tanda kebesaran meliputi al-burdah, pakaian kebesaran, al-hatim yaitu cincin atau stempel, dan al-qadib semacam pedang. Terus ada juga lambang kehormatan meliputi al-kutab, itu pembacaan doa bagi khalifah dalam khutbah Jumat. Kalau kita misalnya namanya Bilal ya, bacaan doa bagi ini untuk khutbah Jumat itu ya, ada Bilal, ada khatib ya.
Itu ada asikah. Asikah ini pencantuman nama khalifah atas mata uang. Seperti kita ketahui ya, kadang mata uang kita juga ada nama nama pahlawan, ya kan, nama lambang negara juga ada di situ ya. Di sini juga ada nama atirat, lambang khalifah yang dipakai oleh tentara, polisi dan para pejabat. Terus ada angkatan perang ya, kita ketahui memang pemerintah Daula Abbasiyah sudah membangun atau membentuk Dewan Jundi, yaitu angkatan militer terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. Terus pula Baitul Mal. Baitul Mal ini sama seperti zaman Khalifah ya, sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintahan. Terus ada namanya kehakiman. Pada masa Daula Abbasiyah, kekuasaan politik telah mencampuri urusan-urusan kehakiman. Para hakim tidak lagi beristihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman saja kepada kitab-kitab mazhab 4 dan mazhab lain. Nah, kitab-kitab mazhab 4 tadi yang Bapak sebutkan tadi, bahwasanya 4 imam mazhab tadi yang dia pakai ya. Nah, terus bagaimana kemunduran Daula Abbasiyah? Nah, jadi kemunduran Abbasiyah ini ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor intern, yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor internnya pertama gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Jadi penguasa itu karena di sini pencapaian luar biasa bidang peradaban dan kebudayaan yang dicapai oleh Daula Abbasiyah, maka itu mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung glamor. Jadi membuat para penguasa banyak yang terlena dan cenderung kurang memperhatikan urusan-urusan negara. Jadi karena hidup mewah, glamor, mereka lebih fokusnya kepada penampilan seperti itu ya, sehingga mereka melupakan urusan-urusan negara. Itu membuat salah satu lemahnya pemerintahan Daula Abbasiyah. Yang kedua, persaingan antar bangsa. Kita lihat nih, orang-orang Persia masih merasa tidak puas atas posisi yang didapatkan dalam pemerintahan Daula Abbasiyah. Mereka menginginkan sebuah daulah dengan khalifah dan pegawai dari Persia pula. Nah, jadi sini ya, bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa, dan mereka menganggap rendah bangsa Arab di dunia Islam. Nah, meskipun Daula Abbasiyah ini membuka ruang sama lebarnya bagi non Arab dan Muslim, tapi di sini bangsa Arabnya ya, bukan pemerintah Daula Abbasiyahnya, bangsa Arab itu menganggap bahwasanya darah mereka itu lebih istimewa dari bangsa yang non Arab di dunia Islam. Dan juga di sini kan sebelumnya Bapak pernah sebutkan bahwasanya untuk Daula Abbasiyah ini dipengaruhi oleh 2 bangsa, itu Persia dan Turki. Di sini ada persaingan antara 2 ini ya. Setelah Mutawakil naik tahta, dominasi tentara Turki tak terbendung lagi. Maka di sini adanya pengaruh Persia dan Turki, karena mereka bergantian posisi untuk mempengaruhi pemerintahan Daula Abbasiyah. Yang pertama dikuasai oleh Persia, yang kedua dipengaruhi oleh Turki, ketiga kembali dipengaruhi oleh Persia, keempat dipengaruhi oleh Turki. Nah, terjadinya persaingan seperti itu membuat pemerintahan Daula Abbasiyah ini mengalami melemah ya, membuat Daula Abbasiyah menjadi melemah. Terus kemerosotan ekonomi, kita lihat kenapa menjadi penyebabnya. Daula Abbasiyah mengalami kemunduran bidang ekonomi bersama dengan kemunduran bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Daula Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya ya, karena di pemerintahan pertama itu, periode pertama di situ dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, yang kita ketahui bahwasanya pada pemerintahan Daula Harun ar-Rasyid ini, Daula Abbasiyah mengalami masa keemasan Islam ya, di mana pendapatan pada masa itu lebih besar dari pengeluaran, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah ada Daula Abbasiyah memasuki periode kemunduran, pendapatan menurun sementara pengeluaran semakin meningkat. Nah, jadi pendapatan setelah pemerintahan pertama itu mengalami kemunduran dari segi pendapatan, sementara pengeluarannya semakin meningkat. Ya, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, seperti itu ya. Apa penyebab terjadinya hal seperti itu? Menurunnya pendapatan itu disebabkan oleh semakin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyak kerusuhan dalam negeri mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak, dan banyaknya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Seperti itu ya, sehingga pemasukan pada masa dinasti Abbasiyah itu mengalami penurunan. Terus ada konflik keagamaan. Nah, kita lihat di sini. Siapa yang berperan? Kalau kita lihat pada Bani Daula Umayyah itu ada Syiah dan Khawarij,
Syiah dan Khawarij ya, yang menjadi yang menjadi oposisi dalam pemerintahannya. Kita lihat di konflik keagamaan yang ada di Daulah Abbasiyah. Di sini kita lihat fanatisme keagamaan berkaitan dengan persoalan kebangsaan. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Zindik atau Ahlus Sunnah dengan Syiah, tetapi juga antar aliran dalam Islam. Jadi tidak hanya Ahlus Sunnah wal Syiah saja, ada juga konflik antara Muslim dan Zindik. Munculnya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan memicu konflik yang berkepanjangan ya. Jadi adanya perdebatan antara Ahlus Sunnah dan Syiah, juga ada Muslim dan Zindik, dan juga ada aliran lain dalam Islam yang saling berkonflik, sehingga itu menimbulkan permasalahan bagi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Berikutnya jadi faktor internal ada 4 ya. Pertama adalah gaya hidup mewah di kalangan penguasa, yang kedua persaingan antar bangsa, yang ketiga kemerosotan ekonomi, yang terakhir adalah konflik keagamaan. Dan faktor eksternal, faktor dari luar, kita lihat apa saja faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama perang salib. Nah, perang salib ini karena berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Jadi dikatakan perang salib ya karena tadi tentara Kristen pada saat perang itu membawa simbol salib. Nah, ini biasanya pada saat tentara Turki mempengaruhi Daulah Abbasiyah ya, karena tentara Turki itu tidak menyukai orang-orang yang beragama Kristen seperti itu ya. Terus ada serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Nah, seperti yang Bapak sebutkan pada periode kelima, bahwasanya Daulah Abbasiyah itu diserang oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Yang di sini Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi Khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Pada tahun 1298, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu Khalifah Al-Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan. Jadi di sini ada serangan dari tentara Mongol ya, yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Lalu Hulagu beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim telah menanda babak akhir dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Jadi pada saat tentara Hulagu Khan menyerang pemerintah Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad, itu berhasil dikuasai. Terus Khalifah Al-Mu'tasim itu terbunuh dan juga kota Baghdad itu dibakar. Nah, itu sebagai tanda babak akhir kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Oke, Anda semuanya, mungkin hanya ini dapat Bapak sampaikan. Insya Allah kita minggu depan